Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesehatan dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang transformasi geometri ya. Transformasi geometri ini tentunya masih ada pada bahasan materi matematika kelas 9 SMP ya. Tentunya kalian kan gunakan kembali konsep tentang sistem koordinat pada materi kelas 8. Nah, sebelum kita mulai atau kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita masuk ke pembahasan ya, transformasi ya. Sebenarnya kata ini udah sering kalian dengar ya di film-film Transformer, artinya perubahan ya geometri bidangnya. Jadi bagaimana kita akan membahas tentang perubahan pada bidang geometri. Nah, secara definisi transformasi geometri ini adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi besar dan bentuknya sendiri. Perubahan ini ya, jadi perubahan pada bidang geometri ini dia meliputi posisi besar dan bentuk ukur sendiri ya. Jadi merubah posisi, merubah bentuknya ya, dan ukurannya ya, besar kecilnya. Nah, transformasi geometri ini ada 4 jenis yang akan kita bahas di bab ini ya. Yang pertama adalah tentang jenis pertama dari transformasi geometri, yaitu pencerminan atau refleksi. Bagaimana kita mencari bayangan dari pencerminan suatu benda atau suatu titik, suatu bidang atau suatu titik. Kemudian kedua adalah tentang translasi atau pergeseran ya, pergeseran atau translasi. Pergeseran ini juga membahas tentang bagaimana kita mencari bayangan hasil pergeseran suatu titik atau suatu benda ya. Kemudian yang ketiga tentang perputaran atau rotasi. Perputaran atau rotasi, bagaimana kita mencari nilai bayangan, ya, mencari bayangan hasil perputaran atau rotasi suatu titik dan atau suatu benda ya, suatu bidang. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang perkalian atau dilatasi. Perkalian atau dilatasi berkaitan dengan ukuran besar atau kecilnya suatu benda. Ini suatu bidang ya, besar atau mengecil. Sini bagaimana perubahan besar atau mengecilnya suatu bidang geometri. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Nah, pencerminan itu ya, secara definisi ya, kita artikan pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin ya, dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak cermin. Maksudnya adalah si bayangan benda ya, bayangan benda itu memiliki jarak yang sama dengan si bendanya ya ke cermin. Jadi jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin adalah sama ya. Kemudian poin yang pentingnya di sini adalah si bendanya ukurannya masih sama ya, bendanya masih sama, tapi yang terbalik adalah posisinya. Dan ini masih sifatnya seperti simetri lipat. Contohnya seperti ini. Kita misalkan memiliki suatu gambar ya, misalkan ikan di sini. Ikan ini kita akan cerminkan dengan sumbu Y ini ya. Kan ini pasti memiliki jarak dengan sumbu Y ya. Jarak sejauh ini misalkan ya. Nah, nanti bayangan juga akan memiliki jarak yang sama ya dengan sumbu Y juga. Nah, jaraknya sejauhnya sama. Tapi di sini kan gambarnya bisa tetap gambar ikan sama gambarnya, tetapi yang terbalik adalah posisinya. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Dan dia sifatnya simetri lipat. Posisinya terbalik. Begitu pula kalau si benda ini ya, si ikan ini, gambar ini kita refleksikan ya, cerminkan dengan sumbu X, pasti dia akan memiliki jarak yang sama dengan sumbu X kan, seperti ini. Nah, maka bayangan juga memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X atau terhadap cerminnya. Bendanya tetap sama ya, masih ikan ya, tidak berubah. Ini gambaran sedikit tentang pencerminan atau refleksi. Oke. Selanjutnya, dalam pencerminan ya atau refleksi itu ada beberapa jenis, tergantung dari cerminnya itu ya. Yang pertama itu pencerminan terhadap sumbu X ya. Pencerminan terhadap sumbu X ini contohnya ya, misalkan kita memiliki sebuah titik ya, titik sini ya, titik ini, titik A, dia memiliki nilai A di sumbu X, kemudian dia memiliki nilai B
sumbu Y-nya. Kita tuliskan koordinatnya A, misalkannya A, B. Nah, kita akan tujuannya mencerminkan si titik A ini dengan sumbu X yang sini ya. Artinya kan dia akan memiliki jarak yang sama ya. Jarak yang sama dari sini ke sini, dari titik A ke sumbu X ini jaraknya sama ya. Nah, berarti bayangannya kan ada di sekitar sini. Nilai X tetap A, nah nilai B-nya berubah ya, karena simetri lipat berarti jaraknya masih tetap sama ya. Berarti tetapi nilai B-nya berubah jadi plus menjadi min kan, jadi ini. Nah, jadi nilai B-nya adalah min B. Oke, koordinatnya pasti berubah ya. Jadi nah, jadi aksen itu A, min B. Oke, perlu diingat ya, untuk bayangan pada transformasi geometri ini dikasih tanda aksen yang ini ya. Nah, aksen ini maksudnya adalah bayangan dari titik asal, atau titik asalnya itu A, maka bayangannya A aksen ya. Bayangan hasil pencerminan dan bayangan hasil transformasi yang lainnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, nilai A tetap A dengan A, tetapi B-nya berubah dari plus menjadi min. Begitu pula sebaliknya ya, dari min jadi plus. Kalau titik asalnya di sini, maka kita cerminkan dengan semua X, maka bayangannya menjadi A ya. Itu A, B. Ini dari min jadi plus, atau dari plus jadi min. Ini perubahannya ya. Oke, secara matematis kita bisa tuliskan bahwa suatu titik A, titik asal A, X, Y, kita cerminkan ya. Penulisannya seperti ini ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka maka bayangannya itu A aksen adalah X, min ya. Jadi kan yang merubah hanya Y doang, si X tetap nilainya, Y-nya yang berubah dari plus menjadi min, atau dari min jadi plus ya nanti. Oke, sebagai untuk lebih panjang kita langsung ke contoh. Misalkan yang kita memiliki sebuah segitiga ABC memiliki koordinat titik A 2,1 dan B min 3,1 dan C min 3, min 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, pertanyaannya tentukan hasil pencerminannya. Oke, kita jawab ya. Ini berarti kita cerminkan satu-satu ya, titik A, B, dan C-nya segitiga ini. Titik A itu adalah 2,1, kita cerminkan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan A aksen. Ingat ya, yang berubah adalah Y-nya dari plus menjadi min, dari min jadi plus. Oke, ini awalnya kan plus, untuk X tetap ya, A aksen itu 2, sementara Y-nya kan ini plus 1 berubah menjadi min 1. Oke, hanya itu saja yang mudah ya, jadi hanya merubah nilai Y-nya, saja untuk pencerminan terhadap sumbu X ya. Ingat, perubahannya ada tinggal plus jadi min atau min jadi plus. Oke, untuk titik B juga sama ya, itu titiknya min 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah B aksen. X tetap ya, min 3, Y-nya, nah ini berubah, ini kan Y-nya 1, berubah jadi min 1. Oke, gampang ya. Oke, yang terakhir titik C, min 3,2. Oke, kira-kira apa yang jawabannya? Berarti kan yang berubah adalah minnya ini ya. Ingat ya, dia berubah dari plus menjadi min atau dari min jadi plus. Karena ini adalah min, maka nanti berubah jadi plus. Oke, jawabannya min 3,2 ya. Jadi min 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka si bayangannya itu C aksen adalah min 3,2. Oke, perubahannya seperti itu ya. Jadi untuk pencerminan terhadap sumbu X yang merubah ada nilai Y-nya saja, dari plus jadi min, dari min jadi plus. Ini kan plus dua-duanya, maka berubah jadi min. Ini min berubah jadi plus. Oke, mudah ya. Lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y ya, tadi terhadap sumbu X, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y ini ya, kita ambil contoh, misalkan ya, kita di sini memiliki sebuah titik ya. Titiknya dia memiliki nilai A di X ya, di sumbu X, kemudian memiliki nilai B di sumbu Y. Jadi kita misalkan titiknya titik A, yaitu A, B. Kita cerminkan terhadap sumbu Y yang ini nih. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, pasti kan dia memiliki jarak yang sama seperti nilai ini ya, jarak dari sumbu Y ke titik A-nya, jaraknya sama. Nah, maka bayangannya di sini ya, karena dia memiliki jarak yang sama. Ingat poinnya ya, dia memiliki jarak yang sama terhadap cermin si bayangannya. Maka kita ambil titik sini, ini bayangannya ya, nilai X-nya ya, nilai X-nya berubah karena ini A-nya plus, ini ke kanan ya, jadi negatifnya A, Y-nya tetap B ya. Kita dapatkan si A aksennya adalah min A, B ya, X-nya jadi min A, Y-nya B. Oke, di sini kita lihat perubahannya ya. Yang berubah di sini X-nya ya. Si nilai Y-nya tetap B dua-duanya. Ini B, ini B ya. Nah, ini awalnya kan A berubah jadi min. Ini A itu adalah di X ya, nilai X. Jadi yang berubahnya ada nilai X-nya saja. Oke. Kalau gitu bisa kita tuliskan rumusannya ya, bayangannya. Untuk nilai A, X, Y dicerminkan terhadap semua X, maka
bayangannya itu A aksen adalah min X, Y. Oke, kebalikannya ya, kalau tadi pencerminan terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya, sekarang kalau pencerminan terhadap sumbu Y maka yang berubahnya adalah X ya. Intinya seperti itu. Jadi awalnya kalau X-nya plus dia jadi min bayangannya, atau ketika X-nya min maka si bayangannya jadi plus ya. Ingat ya perubahannya ya. Pencerminan terhadap sumbu Y maka yang berubah adalah nilai X. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya hampir sama dengan tadi. Di segitiga ABC memiliki koordinat ya A, B, dan C. Oke, kita pertanyaannya dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan hasil pencerminannya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Nilai A ini kan namanya 2,1. Oke, yang berubah ingat ya, nilai X karena ini pencerminan terhadap sumbu Y ya. Ini kan plus, nanti jadi min. Jadi jawabannya min 2,1. Oke, A 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka aksen jawabannya min 2,1. Ingat ya, Y-nya tidak berubah tetap, yang berubah adalah nilai X. Ini plus jadi min. Yang B juga sama berarti ya. Ini kan awalnya min maka berubah jadi plus. Jadi 3,1 jawabannya. B min 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen adalah 3,1 ya. Awalnya min berubah jadi plus. Yang Y-nya nilainya tetap kalau yang Y ya. Oke, yang C, nah ini juga sama ya, berubah nilai X-nya. Ini kan min nanti akan berubah jadi plus. Kalau Y min 2 tetap. Jadi jawabannya 3,2 min 2. Oke, C itu min 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jawabannya C aksen yaitu 3, min 2 ya. Ini pencerminan terhadap sumbu. Ya ingat ya perbedaannya, kalau pencerminan terhadap sumbu X maka yang berubah adalah nilai Y, dari plus menjadi min atau dari min jadi plus. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y maka yang berubah adalah nilai X ya, dari plus jadi min atau dari min jadi plus. Oke, mudah ya, ingat dasar-dasarnya. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Nah, tadi kan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita terhadap garis tertentu, yaitu garis Y sama dengan X. Oke, kita lihat gambarannya ya seperti apa. Nah, misalkan ya, kita di sini memiliki suatu titik, nilai X yang ada di A ya, kemudian nilai Y-nya di B. Kita misalkan yang titik A, O, B. Jadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X yang mana yang menyilang ya? Ini namanya garis Y sama dengan X. Jadi dia dicerminkan terhadap garis ini nih. Bagaimana nih? Kalau tadi kan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terus sekarang bagaimana ketika si titik ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Otomatis kan dia memiliki jarak tertentu ya terhadap garis Y sama dengan X ini. Ya berarti kan dia bayangannya akan sama ya. Jaraknya akan memiliki jarak yang sama terhadap garis Y ini Y sama dengan X. Berarti titiknya di sini ya. Nah yang berubah kan nilai X-nya jadi dari sejauh B ya. Kan kalau dari titik A yang ini, yang Y-nya kan sejauh B. Nah sekarang yang si X-nya jadi sejauh B ya. Dan si Y-nya jadi sejauh A. Sejauh A ya. Y-nya jadi sejauh A, sementara si X-nya jadi sejauh B. Oke, jadi dia berubah ya. Jadi si A aksennya itu adalah B, A. X-nya jadi B, Y-nya jadi A. Nah dari sini kita bisa lihat polanya ya. Awalnya ada A, B, tapi ketika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka dia bayangannya adalah B, A. Jadi berubah ya, posisinya dari X menjadi Y, nah dari Y menjadi X. Oke, kita rumuskan di rumusannya. Untuk suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka si bayangannya itu A aksen, yaitu Y, X ya. Gampang ya, jadi tinggal diubah posisinya dari X, Y jadi Y, tukar aja posisinya. Oke, contohnya ya. Jadi sama contohnya, sebuah segitiga ABC memiliki koordinat titik A 2,1, B min 3,1 dan C min 3, min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, pertanyaannya tentukan hasil pencerminannya. Kita jawab ya. Titik A, ingat ya diubah, tinggal diubah si Y, X jadi Y, si X jadi Y, Y jadi X, tukar aja. Jadi jawabannya berapa ini kira-kira A-nya? Ayo, itu berapa? 1,2. Gampang ya. 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, garis Y sama dengan X, maka aksen adalah 1,2. Tinggal diputar aja ya, ditukar. Yang B juga sama, jadi jawabannya 1, min 3 ya. B min 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka B aksen sama dengan 1, min 3. C juga sama ya. Min 3, min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksen diputar aja, jadi min 2, min 3. Oke, gampang ya untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X.
Oke, selanjutnya adalah pencerminan 4 ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, tadi kan Y sama dengan X, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, gambarannya seperti ini nih. Tekan kita memiliki suatu titik ya, sini misalkan. Titiknya memiliki nilai ya, nilai masih sama ya, nilai B di Y dan nilai A di X. A di X dan nilai B di Y titiknya A, B ya, sama. Tetapi dicerminkannya sekarang terhadap garis Y sama dengan min X ya. Jadi kebalikannya, berarti garis seperti ini ya, balik. Ada garis Y sama dengan min X ya. Kalau tadi kan Y sama dengan X, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X yang miringnya ke kiri. Nah, nanti kan dia pasti memiliki jarak yang sama ya. Nah, jarak dari si titik A ke cerminnya yaitu Y sama dengan X, min X akan sama dengan jarak si bayangan di sini dengan cerminnya yaitu Y sama dengan min X ya, dari sini. Jadi bayangannya ada di sekitar ini ya. Oke, sekarang nilainya ya. Nilai dia di X-nya akan berubah ya. Kan ini kan yang sejauh B tadi sumbu Y, sekarang sejauh B-nya ada di sumbu X. Dan dia membuat nilai A-nya. Nilai yang ada di sumbu Y. Jadi min A ya, ingat ya posisinya. Karena di kiri jadi min ya dua-duanya. Di kiri sumbu A jadi kiri, di min, di bawah sumbu Y jadi negatif. Oke, berubah ya. Sejauh B dan sejauh A, dia terbalik. Terbalik dan nilainya jadi negatif. Oke, kita dapatkan bayangannya atau A aksen itu adalah min B, min A. Oke, dari sini kita lihat polanya ya. Kalau tadi Y sama dengan X itu diputar aja, mau B jadi B, A. Sekarang hanya diputar karena ini ada negatif, maka dua-duanya dikasih negatif. Jadi min B, min A. Kita rumuskan ya. Untuk titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, garis Y sama dengan min X, maka bayangannya itu A aksen min Y, min X. Jadi bayangannya tinggal diputar X dan Y dan dikasih min keduanya ya. Oke, contoh masih sama ya. Segitiga ABC memiliki koordinat titik A 2,1, B min 3,1 dan C min 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Yang mana hasil pencerminannya ya? Oke, kita jawab. Ingat ya, posisinya ingat dirubah. Jadi si X menjadi Y, si Y menjadi X, dan dua-duanya dikasih min. Ini kan lihat dari A 2,1, kita tukar ya jadi 1,2 dan 2-nya dikasih min, dua-duanya ya. Jadi min 1, min 2 ya. Udah ya. Hanya A 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. A X sama dengan min 1, min 2. Oke, ini bayangannya ya. B juga sama ya, dua-duanya ditukar dan dikasih min. Karena ini ada min, maka nanti minnya hilang ya, jadi plus. Jadi min 1,3 ya. Untuk B, min 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka B aksen adalah min 1,3 ya. Gampang ya. Jadi si minnya ini jadi hilang dan ditukar satu titik ke kiri dan kasih min. Min 3, min yang berubah jadi plus, ini ke kanan ya. Di Y nya. C, nah ini C, dua-duanya min, maka tinggal diputar ya 2,3. Hanya dua-duanya min. Dan di soal juga dirubah ya dari min jadi plus atau plus jadi min. Dua-duanya ini min. Ketika dua-duanya min maka dua-duanya jadi plus. Maka ini dua-duanya min maka berubah jadi dua-duanya plus dan diputar ya. Jadi jawabannya adalah 2,3. Jadi ingat ya perubahan nilai X dan Y-nya. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, selain dia diputar nilai X dan Y-nya ya, ditukar, kemudian kedua-duanya dikasih min ya. Oke, untuk yang memiliki nilai titik asal yang memiliki min, maka tinggal kali dengan min juga jadi plus. Kita berubah aja. Udah ya. Oke, selanjutnya pencerminan atau refleksi terhadap yang kelima ya, terhadap titik asal. Terhadap titik asal ya, pencerminan terhadap titik asal itu O0. Bagaimana gambarannya ya seperti ini. Kita lihat di sini ya. Sekarang kita memiliki titik di sini ya. Nilai A di X dan nilai B di Y. Jadi kita misalkan koordinatnya A, B, dia dicerminkan terhadap titik asal. Mana titik asal di sini ya? Pusat ini. Titik asal O 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Pasti dia kan memiliki jarak ya. Nah, jarak ke sini ya. Jarak dari si A ke 0 akan sama dengan
jarak si bayangan ke titik nol ini ya. Sini itu jaraknya. Untuk posisinya bagaimana nilai X-nya? Tetap A ya, jauh A, tapi dia menjadi negatif karena di kiri, B juga masih sejauh B, tetapi nilainya menjadi negatif karena di bawah. Dapatkan bayangannya aksen itu adalah min A, min B. Oke, tidak ada perubahan ya. A dan B-nya tidak tertukar, maksudnya tidak, bukan tidak perubahan, tetapi si A dan B-nya tidak tertukar, masih A dan B tetap kedua-duanya dikasih nilai negatif. Kita rumuskan ya untuk suatu titik A, X, Y dicerminkan pada titik asal 0,0, maka bayangannya itu A aksen adalah min X, min Y. Oke, X dan Y tetap, cuman dua-duanya dikasih min. Ya, kalau titik asalnya dua-dua, kalau titik asalnya ada min, maka tinggal minnya hilang. Misalnya sama ya titiknya ya. A 2,1, B min 3,1 dan C min 3,2 dari segitiga BC dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Itu kan pencerminan. Oke, kita jawab ya. Untuk A 2,1 ingat ya, si X dan D-nya tetap dia tidak bertukar, tetapi kedua-duanya dikasih min. Oke, jawabannya gampang. Berarti aksen berapa? Min 2, min 1. Oke, jawabannya A aksen adalah min 2, min 1. Untuk B bagaimana? X-nya min 3, Y-nya 1. Ya, tetap ya, 3 dan 1, tapi kedua-duanya kasih min. Nah, ini untuk yang min kan berubah jadi hilang ya, karena min ke min jadi plus nanti. Sementara ini jadi min, jadi jawabannya 3, min 1. Jadi gampang ya. Untuk yang C juga sama. Nah, untuk yang C dua-duanya min 3, min 2. Karena dua-duanya tidak berubah, masih X dan Y pastinya tetap ya, tapi nilainya dikasih min dua-duanya, maka ini kan min udah ada min dikasih min lagi ya kan, jadi perkalian min jadi plus nanti, jadi 3,2. Oke, mudah ya untuk pencerminan tanda titik asal yaitu O 0,0. Oke, selanjutnya yang 6 ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan suatu konstanta ini. Itu garis X sama dengan H, gambarnya seperti ini. Garis X sama dengan H seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita misalkan memiliki sebuah titik sini ya. Sini nilai A di titik X, di sumbu X, dan nilai B di sumbu Y. Titiknya itu A, B. Jadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Jadi suatu konstanta di sumbu X ya. X sama dengan H, garisnya seperti ini. Ini contoh garis X sama dengan H ya, misalkan di sini. Nah, berarti dia kan memiliki jarak dengan si garis X sama dengan H ini. Nah, bayangkan juga pasti kan memiliki jaraknya sama ya, berarti di sini kita dapatkan titiknya. Ingat ya, Y-nya tetap B. Nah, yang berubah adalah nilai A-nya. A-nya berapa ini kira-kira? Ingat ya, dari sini ke sini adalah H. Maka untuk jarak ke sini tinggal 2 kali H dikurangi X saja ya. Nanti kan dia melebihi sejauh A. Ya, tinggal dikurangi A berarti kalau gitu. Jadi untuk nilai X-nya berubah jadi 2H min A. Oke. Berarti kita dapat koordinatnya yang baru A aksen yaitu 2H min A, B. Ingat ya, X-nya jadi 2H min A dan Y-nya jadi B. Ini ada sedikit perubahan ya. Nah, perubahannya ingat, karena ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan yang mengalami perubahan adalah X. Ingat, kalau tadi kan terhadap sumbu X sumbu Y terbalik, tapi ini terhadap satu garis konstanta ya, maka yang berubah adalah si titik yang bersebelahnya ya. Jadi untuk nilai A dia akan berubah menjadi 2H min A dan B-nya tetap. Perubahannya, maka kita dapat merumuskan jika X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka aksen adalah 2H min X, Y. Ingat ya, yang berubah X-nya jadi apa? Jadi 2H min X, Y. Hanya mana? Hanya ada nilai konstanta dari garis X. Oke, contohnya ya. Masih sebuah segitiga ABC memiliki koordinat A 2,1, B min 3,1, dan C min 3, min 2. Ini yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Oke, yang ini dari sini jelas ya, bahwa hanya berapa sekarang? 3 ya. X sama dengan H, maka hanya berubah jadi di 3. Tentukan hasil pencerminan. Oke. Jawab yang A ya, ingat hanya jadi 3, kita dapatkan nih ya. Jika 2,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangnya aksen itu 2 kali H min X. 2H hanya 3 ya, 2 kali 3 min, atau dikurangi X-nya berapa? 2. Berarti 2 kali 3 dikurangi 2, 1. Ingat ya, yang Y-nya tidak diapa-apain, biarin aja. Karena kita membahas tentang garis X sama dengan H. Oke, 2 kali 3 berapa? 6. Dikurangi 2 ya, 1.
1 atau sama dengan A aksennya adalah 6 kurangi 2, 4,1. Ingat ya, ini bukan 6 kurangi 2,1, tetapi 6 dikurangi 2 dulu baru kita pasangkan dengan Y-nya yaitu 1. Jadi jawabannya aksen 4,1. Oke, kemudian detik B juga sama ya, operasinya samain. Itu min 3,1, ingat hanya jadi 3 ya. Jadi B aksen itu 2 kali H hanya 3, min dikurangi, nah dikurangi X, X-nya kebetulan adalah min, berarti kan min dengan min ketemu, ya, kasih kurung ya. Jadi 2H 2 kali 3 dikurangi min 3,1. Ingat ya, si Y-nya 1 nggak diapa-apain. 2 kali 3 jawabannya adalah 6, min kali min jadi plus, jadi 6 tambah 3,1. Oke, 6 tambah 3 berapa jawabannya? 9,1. Jawabannya B aksen 9,1. Dengan C juga sama ya, 3,2. Ingat 2 kali H ya, 2H 2 kali 3 dikurangi min 3 di koma min 2. Oke, dikalikan ya, 2 kali 3 jawabannya 6, min kali min jawabannya jadi plus, jadi 6 tambah 3 yang ini ya. Kemudian koma min 2, 6 tambah 3 jawabannya 9, koma min 2. Oke, jawabannya C aksen 9, koma min, dioperasikan ya. Ini untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ingat ya, perubahan pada nilai X-nya menjadi 2H min X, Y. Selanjutnya, terakhir ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Kalau tadi kan X sama dengan H, sekarang Y sama dengan H. Berarti nilai garisnya garis di suhu Y. Gambarnya seperti ini. Misalkan ya, kita memiliki titik A, nilainya di X itu A, nilai di Y adalah B. Jadi masih tetap A, B. Dia dicerminkan terhadap suatu garis Y sama dengan H, ya, konstanta di sini. Y sama dengan H. Otomatis kan dia titik A ini memiliki jarak yang tertentu terhadap Y sama dengan H. Nah, bayangan juga akan memiliki jarak yang sama terhadap cermin ini, sini ya. Nah, nilai X tetap A ya, masih tetap A, tetapi nilai B-nya, nilai Y-nya berubah. Ingat dari sini ke sini adalah H ya. Dari sini ke sini adalah H, maka untuk sejauh ini sama aja kayak 2H dikurangi nilai B ini, berarti kan menjadi 2H min B. Oke, untuk nilai Y-nya ya. Jadi kita dapatkan A aksennya adalah A, 2H min B. Ingat ya, yang berubahnya apa sekarang? Nah, karena ini terhadap garis Y sama dengan H, maka yang berubah adalah nilai Y-nya ya. A aksen ya, untuk A tetap ya. Untuk B berubah jadi 2H min B. Jadi kita dapatkan rumusannya. Titik asalnya A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka A aksen adalah X, 2H min Y. Hanya yang mana ada nilai Y ini ya. Contohnya masih sama ya, segitiga BC memiliki koordinat 2,1 hanya, B-nya 3,1 dan C titik 3, min 2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, tentukan hasil pencerminannya. Oke, kita jawab. Ingat, sekarang yang berubah adalah garis Y-nya, titik Y-nya ya, nilai Y-nya sama dengan H. Diubah H-nya adalah 3 ya, berarti 2 kali 3 dikurangi Y. A 2,1, ingat 2-nya tetapnya yang X. Nah, Y-nya yang berubah ini. A aksen berarti 2,2H, berarti 2 kali H-nya 3 dikurangi Y. Y-nya 1 yang ini ya. Oke, berarti A aksen sama dengan aksen 2, nah ini kan 2 kali 3, 6 dikurangi 1. Jawabannya A aksen adalah 2,5. Karena 6 kurangi 1 jawabannya 5. Dapatkan ya, A aksennya adalah 2, untuk yang B juga caranya sama ya, 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka B aksen min 3 tetap X nya, Y nya 2 kali H 2 kali 3 ya, dikurangi Y nya 1 sama dengan B aksen min 3, 2 kali 3 6 ya, kemudian dikurangi 1, 6 kurangi 1 jawabannya B aksen min 3,5. C juga sama ya, min 3, min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka C aksen min 3, X tetap Y nya yang berubah, min 2 ya berubah, jadi 2 kali H hanya ada 3, 2 kali 3 dikurangi min, kurangi min ketemu gak boleh kasih kurung. Jadi C aksen sama dengan C aksen min 3, 2 kali 3 jawabannya 6, min kali min jadi plus, jadi C aksen adalah min 3,8 karena 6 tambah 2 adalah 8. Oke, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan H.
Ingat ya, perubahan pada nilai X dan Y di masing-masing pencerminan. Jadi ada 7 jenis. Oke, selanjutnya untuk latihannya ya, pembahasan di cukup sekiannya untuk kita masuk ke latihannya. Nah, di latihan ini bisa kalian samakan caranya ya dengan contoh yang tadi. Seperti ini bisa kalian kerjakan di buku latihan ya. Di buku latihan. Oke. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.